Jadi duduk yang bagus duduknya. Nah, nego dong ya. Duduk yang bagus boleh. Nah, oke, entar aja. Woi, coba komen ini game kan. Ya, ini kan. Baik. Mbak anu aku beras. Kata kunci boleh beras. Buan mau apa kok? Itu bulan. Aku muter. Gambarnya anu buruk ada. Kalah gambarnya. Gambarnya kalah. Ya bener ya kan? Iya, memang pas mandek kok. Lumayan ya. Tapi ya jeneng buruk-buruk ke jenenge Wifi awan sih. Apa ya nek bunyi yang bunyi memang antar. Bunyi. Tapi nek awan yo bu kesedot wong liya mbo ya. Oke, Bang. Karena jam loro unggah kan wis free. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat siang guys. Guys. Nah, berjumpa lagi bersama Surya Lawu Channel. Wey. Ini Mas Lawu nih. Channelnya baru guys. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Ini spiritual metafisika guys. Dari Madiun, Jawa Timur. Misteri. Selamat sore ya. Oh, enak ya, anu nih. Selamat siang menjelang sore. Ini lagi santai-santai ya. Di siang hari ini, entah gambarnya ini kurang bagus atau gimana. Tekson. Soalnya suaranya agak suasana mendung guys. Alhamdulillah. Gimana Mas Tro? Mau tanya apa Mas Tro? Ini jauh-jauh dari Madiun ini. Ini mau tanya pengalaman kemarin. Katanya kan lagi viral ya. Kan lagi viral. Apa ya? Memecahkan dari keluhan-keluhan pasien-pasien spiritual. Oh, gimana pengalaman sampai Jawa Timur kan kemarin? Oh, oknum perdukunan. Ya, nice. Ya rata-rata 90,9% itu oknum perdukunan, oknumnya nih ya. Oknumnya yang saya bahas setiap malam itu teknik dan trik. Jadi ilmunya ilmu teknik, ilmu sulap sebenarnya. Jadi mulai kebal bacok, medumisasi,
tarik pusaka, ya pengobatan yang memindahkan penyakit itu semuanya 90,9% adalah teknik sulap. Jadi yang murni dari olah kanuragan asli itu jarang. Jarang, tapi yang asli memang ada. Kan, ada. tapi Jarang. Bisa juga ya 1.000 dibanding 1 ya, yang asli. Tapi yang asli dia tidak menunjukkan diri atau promosi di YouTube nggak ada. Dia malah diem. Diem ya, ngumpet dia. Rata-rata begitu. Bener nih Mas Kring. Ternyata itu kebanyakan semua memang pakai trik. Ya memang sebenarnya ya sah-sah saja selama pasiennya oke lah dan tidak terlalu membebani pasien gitu. Sebenarnya gitu. Memang kalau tujuannya untuk penyembuhan ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai membebani si pasien sendiri. Ataupun ada janji gini ternyata tidak ada reaksinya kan malah. Sebenarnya saya gini Bang, saya tuh timbul rasa saya sendiri kasihan gitu loh. Ya. Melihat orang yang sakit kok dibohongin itu saya kasihan gitu loh. Nggak tega gitu. Sebenarnya saya ngeliat udah lama sebenarnya sih, udah hampir 5 tahunan inilah. Tapi kok makin lama makin menjadi nih. Nah, makin menjadi. Harapan baru dari Balikpapan, terima kasih sudah hadir di channel Surya Lau Channel bersama Mas Joko Arek. Ini tanya-tanya pengalamannya nih kan sudah lama tidak ketemu ini. Sekarang banyak tuh modus-modus yang jual tasbih, ada kodamnya, ada jinnya, katanya. Udah di asma atau ada apa yang bisa kebal-kebal. Itu semuanya adalah fasilitas kebalnya teknik. Kalau yang teknik kebal di sini gudang ya Bang. Makanya terkadang itu channel itu seharusnya memberi pengetahuan. Nah, terkadang yang diberi pengetahuan itu sendiri kadang yang menolak. Makanya ya sedikit banyak ya biar yang penting tahu aja lah Mas. Ya. Dia mau percaya tidak percaya yang penting tahu aja lah gitu aja sudah. Tapi kalau kita membongkar pembodohan publik itu Bang ya, resikonya memang gede. Kita diejek banyak orang. Misalnya dianggap kita ini adalah numpang tenar atau pansos. Benarnya, ya, itu yang kita mau memberitahu yang sebenarnya, tapi ya karena sudah jadi apa ya Mas? Seperti mata pencarian ya Mas? Ya bisa juga kan? Karena dia dapat hasilnya dari situ juga ya. Karena yang tahu tentang ya batin lah ibaratnya gitu ya, batin lah gambarannya. Itu 1000 banding 1 ibaratnya kan gitu. Apalagi teknik-teknik sulap. Seharusnya teknik sulap dan debus itu buat pertunjukan, akhirnya dobral. Bilangnya ini adalah asli katanya. Ya kan? Ilmu asli akhirnya suruh bayar 5 juta, 10 juta. Di tempat dibuktikan bisa, dibacok nggak mempan. Tapi keluar rumah, nyampe rumah sana kampungnya, ya dicoba ya mati. Bocor saya jamin. Saya jamin bocor. Dibantu like, subscribe-nya. Ya kalau saya sih percaya ilmu kebal itu ada, percaya. Yang asli ada. Yang asli ada. Cuma yang ngumpet ya, ngumpet. Kebanyakan yang dipamerin di YouTube itu 90% trik. Apalagi dipromosikan atau dijual, menawarkan. Berarti dia si oknum dukun ini mencari murid yang mau ditipu. Dukun ini mencari murid yang mau ditipu, bukan mencari murid mau diajak pinter, bukan. Cari murid yang mau ditipu dengan uangnya. Dan akhirnya nipu lagi. Sebenarnya dia itu korban Bang. Dukun ini korban dari dukun juga. Sebenarnya ini oknum dukun nih, nipu nih. Ini sebenarnya dia dulu pernah ditipu dukun juga gitu. Akhirnya dia belajar menarik pusaka nggak berhasil, akhirnya ikut-ikutan bikin trik. Karena narik pusaka yang asli itu nggak begitu gitu. Ada narik pusaka yang asli, tapi kita pakai cangkul gitu. Pakai cangkul. Pakai cangkul. Makanya awalnya dibohongi, akhirnya membohongi. Akhirnya membohongin. Makanya dukun ini sebenarnya tumbal dukun juga. Jadi sekarang di dukun, dulu bekas pasien ditipu dukun juga.
Jadi lama nggak ada habisnya itu, terus muter terus. Karena dia belajar ke dukun, dapatnya begitu, ya akhirnya ditipu lagi gitu. Nipu terus. Entah dia punya murid begitu lagi, nipu lagi. Karena kalau di logika lah, dulu orang sakti itu kan apa itu tirakatnya juga besar. Nah, ya benar. Tirakatnya besar. Kalau sekarang orang tirakat aja nggak mau. Kalau mau sakti kan yo kadang jadi tanda tanya juga. Saktinya dari mana ini kan? Iya. Sebenarnya yang dibilang sakti itu yang orang yang sabar dan menerima. Itu sakti. Orang kuat juga ya bukan kuat adu jotos, bukan sebenarnya. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung masing-masing. Kalau bagi saya lah. Ya tergantung niat. Orang nyembuhin orang atau terapi itu kan tergantung niatnya dia. Satu memang untuk nolong orang atau untuk mata pencarian kan. Orang sakti pun juga gitu kadang. Pusaka atau apa itu untuk mata pencarian, untuk cari uang atau untuk mengenalkan budaya kan ya lain lagi sistemnya. Tapi kebanyakan sekarang pusaka itu dijual belikan. Dan sesuatu yang dijual belikan tidak mungkin asli. Tidak mungkin loh. Apalagi ditawarkan enggak. Tidak mungkin. Sekarang kan banyak bang bisnis rantai babi, merah delima, ya kan, pedang samurai, putus paku. Tapi ingat pedang samurai itu nama yang megang pedangnya itu sebenarnya pedangnya namanya katana seharusnya. Nah orang kan buru samurai, sampai mati nggak bakal ketemu. Perang samurai nama pendekarnya, pedangnya namanya katana. Nah, kalau nyari pedangnya berarti nyari katana. Nah sebenarnya nyarinya pedang katana bukan samurai. Samurai itu nama yang megang pedang katana. Ya, makanya muter-muter dulu doang, ya bakal ketemu. Sama itu bisnis UB kan singkatannya ubur-uberan. Enggak bakal ketemu. Namanya UB ubur-uberan. Makanya kita ini spiritual juga kadang salah percaya. Ya. Kita maunya yang instan soalnya. Kebanyakan lah. Itu maunya. Itu sebenarnya kalau yang mau instan itu sebenarnya itu baru dukun ya, istilah oknum perdukunan. Kalau yang asli spiritual itu nggak begitu. Istilahku lah. Yang asli spirit loh namanya. Yang sudah memahami. Kalau sekarang rata-rata gini bang, udah tahu teknik sedikit, agamanya bisa mediumisasi lah, ya kan? Bisa mediumisasi, masukkan katanya jin ke mediator, ya. Padahal itu hanya sugesti sebenarnya kan, sugesti alam bawah sadar. Itu pun di luarnya dari guru besar. Itu teman-teman yang mau bertanya silahkan, ini mumpung ada Mas Jopare di sini. Padahal mediumisasi adalah tingkat dasar di mana kita untuk meyakinkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari. Pertama dipelajari mediumisasi. Istilahnya orang sekolah itu baru megang pulpen sama buku kan, belajar mediasi itu. Kalau sekolah kira-kira baru masuk PAUD lah. Nah, itu pun mediumisasi kalau di dalam golongan saya itu buat kuda lumping aslinya. Buat pertunjukan. Nah, buat tunjukan. Jatuhnya hiburan juga. Bukan untuk memanggil jin saet, jin itu bukan. Itu bisanya mediator orangnya itu dulu, orang lain nggak bisa. Begitu, Pak. Wajah 068 Sniper IG Harapan Baru, terima kasih sudah hadir di channel Surya Lawu. Yang punya pertanyaan bisa langsung ke Mas Jopare. Siapa tahu ada yang mau bertanya-tanya. Ini sekedar ngobrol-ngobrol aja, Mas. Lama nggak ketemu, kita sambil sharing-sharing lain. Saya sendiri juga praktisi spiritual, tapi jarang muncul. Emang nggak mau muncul. Sebenarnya banyak teman-teman saya yang sudah saya belajarin itu banyak. Ada yang sebagian jadi double-doublean ada. Ikut-ikutan ada yang sebagian lurus juga ada. Tapi hanya 1-2 yang ikut-ikutan tidak benar gitu. Terkadang yang saya pikirkan itu gini. Di saat spiritual kayak pusaka aja lah. Betul. Di saat pusaka warisan leluhur dijual belikan,
Saya yakin lah, lama-lama tanahnya sendiri juga dijual. Iya. Kan sama-sama warisan. Warisan ya. Kalau dia gampang sudah menghilangkan warisan leluhurnya, pasti nanti budayanya pun juga dihilangkan, adatnya dihilangkan, bahkan tanah dia duduk sendiri lama-lama hilang. Itu kalau keyakinan saya gitu. Sebenarnya gini, orang yang bisnis begitu ya, nggak bakal bisa kaya. Percaya nggak? Percaya. Kayaknya bisa. Benar ada Min. Apalagi bisnis klinik, contohnya bambu beduk lah gitu. Iya. Nah, bambu beduk itu memang yang asli di dunia itu ada, tapi kalau ada yang asli, anggaplah itu benda antik atau benda yang untung-untungan lah. Nah, itu pun 1-2 Bang adanya. Itu belum tentu di daerah Pulau Jawa itu ada. Untung-untungan kalau bisa. Orang yang beruntung aja lah yang dapat. Dan tidak mungkin semua orang dapat kan? Enggak. Kalau itu memang gudangnya pembikinan saya tahu. Di Sleman Jogja itu banyak tukang bikin bambu beduk, itu banyak Bang. Bahkan saya centengnya tukang bikin pun saya tahu. Tukang bikin kerisnya, tukang cetaknya itu saya tahu semua. Tapi para perakit perangkai ini tujuannya untuk aksesoris. Dijual murah di situ. Satu bambu bisa 500 600. Tapi pembelinya ini nih kadang di bisnis di luar salah jalan. Bilangnya ini bambu beduk asli, bambu beduk asli. Ya bambunya asli Bang. Tapi udah belah sambungan. Sekali ditas palsu. Palsu. Lim-liman. Masuk rata-rata dari 5. Apalagi ada yang ngomong juga saya narik bambu beduk dalam gaib itu mustahil. Alam gaib itu tidak pernah tanam bambu. Kadang-kadang ada aja. Apalagi yang paling gila lagi orang narik duit soalnya. Penggandaan duit. Iya. Suruh nanam dulu duit 200 juta atau 20 juta. Nanti berapa tahun katanya beranak sekian gitu ya. Itu fake penipuan. Saya jamin itu. Di alam gaib nggak ada duit. Seandainya ada duit, duitnya beda. Nggak bisa dipakai. Bah, dukun YouTuber, terima kasih sudah hadir, dibantu like, subscribe-nya, dan share. Ini sekedar ngobrol-ngobrol. Dulu saya juga punya nama, tapi dulu Kang Terolawu dulu. Dulu kita live-nya bareng-bareng. Dari belum ya Mas? Belum ada subscriber ya? Iya, belum ada subscriber. Yang nonton baru 10 orang atau 5 orang. Dulu saya misteri. Dulu live misteri kita sama-sama Mas Joko Are. Saya ingin membuktikan namanya hantu itu bisa nongol enggak. 1 tahun saya nggak pernah ketemu hantu. Ya. Saya sendiri juga pengalaman Mas. Ini saya untuk ketemu dengan bangsa jin ataupun hantu. Saya rela sampai Alas Wintera, Sulawesi, sampai Alas Purwo, nginep di sana, sampai punden mana lah, tapi saya tidak pernah ketemu. Mau percaya tidak percaya terserah, mungkin kita kan imajinasinya sendiri-sendiri. Semua itu dari pikiran Bang, aslinya dari pikiran dan keyakinan kita sendiri. Kalau Anda menanamkan keyakinan atau pikiran Anda bahwa di sini angker, Anda yang merinding di situ. Tahu nggak? Tuhan. Kata-kata Tuhan. Tahu? Kalau dibalik bahasanya apa Tuhan itu? Hantu. Nah, hantu. Nah, ya hantu itu istilah orang kalau sifatnya jelek atau jorok lah itu sebutannya hantu. Kalau baik Tuhan. Nah, kalau sifatnya baik, menolong dan bisa membedakan mana yang salah mana yang benar, Anda disebut Tuhan. Makanya Tuhan dibalik hantu. Makanya sifat Tuhan itu sebenarnya ya ada pada makhluknya kan. Ya, ini lah. Nanti kalau kita ngomong. Tapi kita tidak bisa mendikarikan diri kita ini adalah Tuhan, tidak bisa. Karena kita makhluknya. Tuhan itu tetap Tuhan, kita tetap makhluk. Cuma kalau kita ngomongnya nyampe dalam, nanti jatuhnya musyrik takutnya gitu. Kalau orang yang nggak paham, ntar itu jatuhnya musyrik. Penarikan gaib yang dapat dibuktikan adalah transfer uang dan ditarik di ATM. Nah, itu mantap. Nah itu goib memang ya nyata itu. Goib. Togel dapat duit dari goib. Dari data tadi ada kan. Asli itu duit togel, apalagi belinya online. Datangnya kan uangnya nggak terduga. Datangnya pun goib Mas. Ya. Tahu-tahu di ATM ada. Goib.
Apalagi narik pusaka keluar api atau begini-begini keluar, itu semuanya ada teknik lah. Teknik. Dan saya bisa, hampir saya semua tahu begitu Pak. Yang pakai gimmick, yang pakai apa itu remote control, gimmick yang modern, terus dupa kucrut, itu saya tahu semua. Yang bisa meledak langsung keluar scratch-nya, tahu semua. Cuma sebagian nggak saya bongkar gitu. Sebenarnya itu adalah sulap Bang sebenarnya. Buat sulap, buat atraksi. Jadi kalau dipahami itu berarti intinya gini. Jangan mudah percaya, jangan mudah heran, dipikir dulu kan. Nah, ya. Kita kan punya pikiran. Makanya kalau kita bisa logika, bisa berpikir dengan waras, akan ketemu kan. Ketemu jalurnya. Gitu. Mas yang bisa wujudin hantu gimana? Penasaran enggak sampean? Saya sering ketemu hantu malah. Hantunya apa dulu? Hantu itu sebenarnya sifat. Jin setan itu kan sifat. Sifat, ya. Hawa nafsu. Makanya di Al-Quran adanya hawa nafsu. Tidak ada bentuknya, tidak ada. Di Al-Quran tidak ada. Ini pakai kain putih itu tidak ada. Sekarang gini Bang, angin itu kalau nerjang pohonnya kan jatuh Bang. Anginnya kelihatan nggak? Ya. Nah, dari situ udah gambaran nyata itu ya. Nah, udah gambaran nyata. Saya dari dulu kepengen ketemu YouTuber yang bisa nunjukin hantu secara real ya? Nggak ada. Kalau saya mau jelek-jelekin banyak YouTuber yang ketemu saya, hantunya semuanya settingan. Cuma nggak saya sebut si asli, tapi banyak. Soalnya kan bukan ngomong saja, kita kan juga melakukan. Nah, iya. Kita sendiri juga pembuktian. Nah, saya pun sering pembuktian gitu. Saya setahun itu. Dan orang bilang tempat angker mana itu kita datangi kan. Bahkan sampai kemudian kita obrak-abrik kan. Semua itu dari pikiran, rasa, dan hati. Makanya orang zaman dulu nyebutnya 3 dimensi atau apa gitu kan. Katanya 3 dimensi ada di laut mana gitu. Laut Lampung sama Banten katanya kan. Penyeberangan gitu. Sebenarnya 3 dimensi pikiran, rasa, dan hati aslinya kan. Nah itu mantap. Nah, 3 dimensi itu aslinya. Pikiran, rasa, dan hati. Makanya sebutannya 3 dimensi zaman dulu. Orang nyebutnya gampangnya gitu loh. Cuma yang nggak paham, ada di Laut Malaka, dicari sampai tengah-tengah laut, ya mati lah akhirnya ke ombak mati. Kena ombak mati kayak yang kemarin itu. Sudah tahu ombak besar. Sudah tahu ombak besar tapi masih. Malah kungkum, kungkumnya yang cari ombak atau cari. Nah itu mah bukan cari. Buang sial malah tadi sial. Mah apa kalau gitu? Bukan sial lagi apa sih? Makanya saya memiliki teori, kalau orang itu nuruti rasanya, dia pasti akan ke bawah arus. Betul. Kalau rasanya terlalu besar, rumongso aja, itu nanti dia pasti belok, nggak mungkin lurus. Dia pasti belok, karena orang itu memiliki hawa nafsu. Dan itu lebih besar. Makanya Tuhan mengasih kita akal pikiran itu sebelum kita rasakan, tapi kita pikir, ini benar atau enggak? Nah. Ini sebenarnya gimana kan gitu. Sebenarnya ilmu itu gampang loh Bang, kalau Anda paham. Kalau orang itu pada paham kan, Anda masuk di tempat hipnotis ya, hipnotis sugesti. Itu sebenarnya udah mencakup semua loh. Iya. Udah mencakup segala-galanya. Dari ilmu keyakinan, ilmu kebatinan, ilmu dendam, ilmu suwo. Ya. Itu ada di situ semua sebenarnya. Iya. Orang ya logikanya yang nggak usah yang goib lah. Yang real aja. Orang sakit pergi ke dokter. Ada dokter namanya satu dokter namanya siapa gitu. Dia sudah sering di sini ke A ini. Nah, sembuhnya di situ. Nanti dia ke B udah sembuh. Nanti sembuhnya ke A. Walaupun tidak disuntik ya, dikasih obat ya sembuh. Karena sugesti keyakinannya dia ke sana. Semua dari keyakinan kita sendiri. Makanya kan banyak itu Bang. Ada yang ngomong kata, hipnotis ilmu hitam, ilmu sesat ya. Sebenarnya saya terangin Bang ya. Hipnotis itu sugesti, hipnotis itu bahasa internasionalnya. Bahasa Indonesianya ilmu kebatinan dan ilmu keyakinan. Ya, benar. Ilmu Jawa bilangnya ilmu suwo. Nah, ilmu suwo. Kalau orang bahasa terkenal daerah luar sana, entah Palembang atau Lampung, itu bahasanya ilmu gendang. Semuanya adalah sugesti hipnotis.
makanya pelajaran Jawa itu yang paling dikuatkan tuh pola rasa. Roso. Nah, orang Jawa zaman dulu kan ilmunya ilmu suwo. Sebenarnya hipnotis juga kan gitu. Semuanya adalah pakai doa dan niat dan hatinya sendiri. Pendapat Mas tentang konten yang berantas dukun-dukun santet itu gimana, Mas? Itu 100% cuma settingan. 100%. 100% maupun dia oknum kus, oknum ustaz, mau oknum kiai, fix semuanya settingan. Nggak ada dukun santet mau di videoin. Orang kalau mau videoin orang harus izin, Bang. Ya kan? Dukun di rumah, saya dobrak pintunya, saya videoin, masuk publik. Itu dituntut, Bang. IT jatuhnya, undang IT. Masa digunakan terus? Digerebek setiap hari, setahun 2 tahun yang gerebek setiap malam dapat 4, 3, 5. Habis kagak nambah iya loh. Iya. Habis kagak nambah ya, padahal sampai dibakar, sampai mati, dibuang katanya. Emang kayak negara kita nggak ada hukum apa? Logikanya gini ya. Orang pintar musuhnya orang pintar. Nah, Orang punya kanuragan harus dengan kanuragan ya kan. mm-mm. Orang santet, berarti ngalahkannya dia juga santet loh. Iya. Sebelum berantas dukunnya kan dia sendiri harus sadar. Nah, iya. Itu masalah santet itu sebenarnya kan, santet itu kan katanya ilmu menakutkan katanya. Sebenarnya ya enggak juga. Bagi saya itu hanyalah debu yang saya tiup itu hilang sebenarnya. Gitu. Sebenarnya ya Sebenarnya, enggak. kalau Kan, kamu udah tahu jalurnya gampang. kalau bagi saya ilmu santet itu seperti korek. Iya. Mau pakai sampean untuk bakar rumah yuk, Mm-mm. bakar. Mau sampean untuk nyalakan rokok yuk, enak. Ya. Iya. Mau untuk masak ya bisa. Tergantung yang gunakan. Nah, yang sesat itu bukan ilmunya. Iya. Yang gunakan ini loh. Makanya ilmu hitam dan ilmu putih itu tergantung manusia itu sendiri. Jadi kan banyak itu oknum yang bersorban mengatakan, oh itu ilmu hitam. Kalau saya ilmu putih kan gitu kan. Itu belum tentu. Kalau ada tulisannya akun putih katanya. Ada double ya. Tapi herannya kalau orang begitu telepon, kalau yang aku yang telepon ya, maaf Bang Joko, ini adalah hiburan katanya. Tapi di kontennya dia bilangnya real. Coba kalau saya belum bongkar, pasti dia ngomongnya real juga. Ini adalah sekedar hiburan. Hantu di Indonesia semua kok sama. Setiap ada yang ekspor misteri, pasti hantunya kunti merah, kunti putih, genderuwo. Nah, memang itu keyakinannya orang sini gitu, Mas. Yang Iya. namanya kunti ya seperti itu. Nah, di samping itu, kostum kunti sama genderuwo gampang dicari. Anda beli kain putih panjang, kain merah panjang, pakai wig, udah, suruh toel-toel, udah, itu udah kunti. Bilangnya dia Allah Akbar, Allah Akbar. Itu orang udah percaya, Bang. Padahal itu temennya sendiri. Makanya lip misteri nggak mau diikutin para subscriber begitu. Ada yang ikut teman-temannya juga. Gitu. Takutnya jangan bahaya. Tapi kalau saya ikut buat tendang, Bang. Mau saya uppercut langsung. Kalau saya. Tapi alhamdulillah pencari demit di misteri itu nggak ada satupun yang saya ikutin, nggak mau dia. Sosok hantu ataupun yang namanya goib itu, Mas. Itu tergantung keyakinan di suatu daerahnya. Kalau di sini yakinnya ada genderuwo, ada kunti, ya penampakannya itu. Iya. Nanti kalau di Inggris sana ya enggak ada. Di Bali gitu aja lah. Sana leak ya. Orang nampak ya leak aja. Sebenarnya kata-kata hantu, pocong, kunti itu sebutan nenek moyang kita zaman dulu untuk nakutin cucu kita sendiri. Zaman dulu kan belum ada listrik, gelap. Daripada lo main di luar, ditakut-takut awas, ada pocong, ayo masuk ke rumah. Karena zaman dulu lampunya rumah itu teplok, di luar nggak ada lampu gitu loh. Itu buat nakut-nakutin anak cucunya. Sekarang jadi legendaris, jadi mitos gitu. Akhirnya jadi kepercayaan. Nah, akhirnya dipercayakan. Nah, sebenarnya semua itu kalau bagi saya sih bisa dilogikakan. Dari sebuah penampakan, dari wujud penampakan itu sebenarnya kan tergantung diri masing-masing. Iya, benar. Nah, yang bisa menampakkan itu sebenarnya bukan karena hantunya nampak, enggak.
kitanya yang takut ya. Betul ya. Betul. Ada yang satu orang bisa melihat Bang, ada, tapi kita main sugesti. Nah, itu bisa. Main sugesti hipnotis, asalkan sini mau minta, saya bisa. Malah bisa, itu lebih cepat. Itu bisa melihat, cuma yang lain nggak bisa melihat Bang. Hanya orang yang saya sugesti sendiri yang bisa melihat. Tapi kalau orang di luar sana bilangnya itu mata batin gitu ya. Maharnya 3 juta. Ya. Di sini mahal 2 menit Bang. 2 menit doang bisa itu melihat mata hantu. Makanya kalau di Facebook ada orang buka mata batin sekian, terus jarak jauh bisa kan gitu, jarak dekat jarak jauh bisa kan gitu. Itu marang bisnis itu. Itu sampean pikir-pikir dulu lah. Kalau sebenarnya ilmu itu Bang, kalau dipasarkan lewat YouTube, lewat Facebook, yang dijual belikan, dia itu orang bisnis. Itu pasti orang bisnis. Dia mau cari murid yang mau ditipu. Bukan nyari murid mau dadak pinter enggak, yang mau ditipu. Yang mau tipu duitnya gitu. Karena kata-kata orang-orang tua dulu, orang yang benar-benar bisa itu tidak mungkin muncul. Betul. Dia pasti malah sembunyi. Dia tidak akan menunjukkan kostum. Biasanya kostumnya biasa-biasa aja. Kalau orang sudah branding, sudah pakai ini, sudah pakai cara gini-gini, berarti kan itu menarik perhatian. Nah, buat mancing. Kalau saya kalau pakai kostum-kostum gitu, saya kalau berkata hati-hati Bang. Iya, karena kalau kita salah sedikit, jelekin kita sendiri. Iya kan. Kita sudah bagus-bagus. Nah, saya ada Bang, pecinta saya di Jogparek yang ngirimkan sorban. Kalau live suruh pakai katanya. Ada tuh 2, nggak saya pakai sampai sekarang. Dari baru ada 2 orang yang ngirim ke saya, Bang, tolong kalau live pakai ini gitu. Wah, kalau saya pakai ini bisa gunung laut banjir besarnya Bang. Nah, terus Mas Joko membongkar kejebolan dan wong-wong sing pengaruh kejebolan podo gendang sadar. Nah, gitu. Ini kita mau buat channel yang tujuannya tidak menjatuhkan orang lain, tapi untuk menyadarkan orang lain. Kita berbagi ilmu aja lah, kita berbagi pengetahuan aja lah. Ilmu itu ada. Tidak ada yang bilang tidak ada, itu ada. Itu ciptaan Tuhan. Itu ada. Tapi yang disalahgunakan banyak gitu. Iya. Kalau ilmunya itu ada, ilmunya baik, Mas. Ilmu apa saja itu baik. Bahkan orang nyuri aja butuh ilmu kok, Bang. Tapi kalau disalahgunakan itu jadinya kan pasti ada korbannya. Tapi memang Bang, oknum-oknum di luar sana itu kadang-kadang saya bukannya nyepelein ya. Dia tuh belajarnya baru sedikit, gitu. Belum tahap-tahap ini. Kalau mau niat semuanya, kita akan ketemu jalurnya. Dari pertama kita main fisik dulu, tidak selat gitu ya. Kedua kita main kanuragan, tapi kanuragan yang real ya, bukan yang mental-mental loh ya. Belah rasa dulu, nah, ya kan? Pencarian, laku. Harus apal dulu kata-kata yang sanepan itu sama yang nyata itu gimana. Hanya di Jawa kan ada olah rasa, cipto, karso, karyo kan gitu. Kita pertama kita rasakan. Orang yang mau mempunyai sesuatu itu pasti dirasakan, jangan angan dulu, Pak. Ya, tidak mungkin langsung orang punya cita-cita gini kan tidak mungkin. Nah, baru setelah itu cipto. Dan kita gimana cara kita menciptakan apa yang mau kita cita-citakan itu. Ibarat kita mau punya mobil kan. Penciptaannya ya kita bekerja keras gimana mengumpulkan uang bisa beli mobil. Habis itu karya. Nah, itu mobil itu adalah karya dari perjuangan kita. Nah, kalau karso itu ya mau sampai bikin apa terserah tau mobilnya. Itu kan karya sampean ibaratnya. Kalau saya kemarin tidak Bang, saya bongkarnya ini oknum dukun bisa kejang-kejang Bang. Bener. Kalau lihat konten saya bisa kejang-kejang, bisa gulung tikar langsung ya. Makanya konten kayak gini kalau dimusuhi orang banyak itu ya wajar. Bahkan saya itu yang SMS WA mau disantet mau ditenung itu bukan sekali 2 kali Bang. Aduh, udah ratusan. Ada yang mau saya enak,
kalau kirim pasir 1 truk doang. Nah, ntar biar buat Ya, nyetor jagoan, depan. Iya, 1 truk. Santai kok dipamerin. Orang sepi itu yang pegang kunci, Mas. Nah, kalau udah pegang kunci pasti bisa bukanya ya. Jadi himbauan untuk teman-teman semuanya, di saat sampean melihat sesuatu, jangan langsung apa ya Mas? Ibaratnya itu kagum dulu lah, Kagum. rasakan dulu, pikirkan, pasti ketemu. Pikirkan saja pasti ketemu. Tuhan menciptakan pikiran kita, itu mempunyai daya pikir yang luar biasa. Dunia seisinya ini dimasukkan dalam pikiran manusia itu masih mampu. Bahkan tidak seberapanya. Itu kalau sampean mampu berpikir dengan jernih. Tapi kalau rasa sampean tinggikan dulu. Sampean baru lihat sesuatu yang aneh sudah heran. Akhirnya sampean pasti ngikut ke situ. Iya. Tersugesti dirinya sendiri. Iya, penasarannya itu. Penasaran ya. Ah, ini akhirnya sampean harus begini, harus sampean begini. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah tahu sampai itu ya kayak orang Jawa ya. Alah gitu. Nah, kayak cuma gitu doang. Gitu. Alah gitu. Makanya orang Jawa itu apa ya menciptakan kata-kata itu penuh makna ya bagi saya, Mas. Alah itu ternyata orang yang sudah tidak heran, yang sudah paham dan mengerti. Jawabannya cuma situ kalau dipameri sesuatu ya alah cuma gitu toh kan gitu. Iya. Banyak Bang yang datang ke sini main-main, pengen tahu caranya gimana gitu. Gua kasih tahu caranya, tekniknya, ketahuan dia. Saya sendiri juga. Apalagi yang main golok itu ya. Itu golok itu kan kalau kena tangan kan sakit tuh. Supaya nggak sakit gimana? Nah, itu kan ada caranya gitu. Supaya nggak luka gimana? Kalau bagi teman-teman semua yang seperti channelnya Mas Joko, saya sendiri dimusuhi para praktisi, para spiritual ya lumrah lah, kita wajar-wajar aja. Sebenarnya saya juga nggak niat ingin menjatuhkan semuanya, bukan ya. Kita kan saya, sebenarnya emang saya kemarin bongkarnya itu terlalu vulgar ya, karena saya udah capek lihatnya itu, udah capek. Ada orang katanya mati di situ, katanya pengobatan kurang 5 juta aja ditagih ke rumah, banyak yang laporan ke saya gitu kan. Nah, kalau gitu kan sudah terlalu. Nah akhirnya makin lama kok banyak yang ngomong ke saya begini. Nah akhirnya saya timbul ya bongkar nih ya. Tadinya saya juga nggak mau membongkar. Sebenarnya itu adalah ilmu sulap atau ilmu debus ya. Orang saya sendiri juga dulu mantan pemain debusnya saya itu. Tapi kan saya buat hiburan, buat di panggung. Gitu. Waktu saya hidup di Tangerang, Jakarta. Gitu. Makanya di saat kita membesarkan kepentingan kita sendiri, kita pasti menghalalkan segala cara. Iya. Kalau di saat kita sudah memikirkan kesenangan kita sendiri, kita pasti tidak ada rasa kasihan ke orang lain, pasti tidak ada. Apapun dilakukan, yang penting kita bisa senang. Ya karena dari tujuannya mereka di otak dia hanya duit. Duit tujuannya. Hanya kesenangan dia sendiri ya. Ntar kalau dia udah ada duit banyak, saya jamin dia bininya banyak. Iya, itu memang kalau sudah punya duit banyak, dia lupa kok. Lupa dia Bang. Ya. Dia akan mencari kesenangan terus. Nanti kalau udah tengah umur nih, pasti begini. Akhirnya tobat. Tobatnya lumpuh. Itu rata-rata Bang. Perhatikan deh orang yang kayak begitu, pasti kena karmanya. Karena karmanya akan wujud kepada dirinya sendiri, bahkan ke anak cucunya pun bisa. Itu nyata itu. Kalau karma memang itu nyata. Iya. Karena tidak ada orang yang manen kalau dia tidak menanam. Nah, itu. Orang nanam jagung pasti unduhnya jagung. Oke lah, di saat ini kita bisa lepas lah. Nggak tahu anak cucu. Atau nanti akhir kita sendiri juga nggak tahu. Karena sehebat-hebat orang itu pasti ada nasnya. Kalau saya tidak mendalami tentang belakangnya Bang. Kalau mau tipu-tipuan pinter saya. Iya, pinter saya. Spiritual itu sebenarnya kalau mau cari uang cepat. Iya.
Tapi ya itu rasa kasihannya hilang. Apalagi sekarang kan orang itu paling demennya ilmu mental-mental kan. Iya. Ilmu yang dorong mental. Golok cis gak mempan. Cuma gampang. Kan gitu. Ini bayar berapa kan gitu lah. Kalau mau gila-gilaan pinteran saya. Bahkan itu pun nggak nyampe 1 jam 2 jam kan. Sebenarnya kalau sudah tahu tria ya menitan lah Mas. Iya. Tapi kalau di luar sana dibawa ke sungai dulu. Hukum dulu Hukum dulu lah. sehari puasa. semalam. Terus dingin iya, menggigil iya, besok masuk angin besok. Nah iya. Ada yang suruh baca ini sampai 2000, 4000 dari jam 8 malam nyampe subuh jam 4. Bibir dower ya, nggak kewujud itu. Dower doang, capek doang. Karena dia belum tahu kuncinya. Saya sendiri yang jadi pertentangan selama ini gini Mas. Kan saya punya prinsip. Kalau saya dulu sudah menderita, melakukan hal-hal pelaku ataupun tirakat yang gini, saya mau itu anak buah saya atau yang di bawah saya itu enggak usah lah menderita. Cukup dia tahu kuncinya ini. Kan sudah tahu ilmunya. Tapi sekarang itu kadang kalau sampean kasih langsung, lihat instan gitu Mas. Dia pasti tidak menghargai. Ya nanti akhirnya jadi pameran. Iya benar. Pasti jadi pameran karena dia merasa mendapatkannya simpel. Gampang. Makanya leluhur dulu kita buatkan tirakat ini biar dia apa ya Mas? Merasakan untuk mempunyai sesuatu itu dia harus bersusah payah dulu gitu loh. Terus di samping itu si oknum dukun itu kepengen membangkitkan sugesti dia lebih kuat. Sebenarnya begitu. Jelasin apa perbedaan seorang indigo dan ahli spiritual? Ahli spiritual? Indigo dan ahli spiritual. Ya beda lah. Kalau indigo ini orang halusinasi sebenarnya. Sebenarnya loh. Tapi kan ada yang dari lahir gitu. Ya namanya reinkarnasi kan sama aja kan? Oh iya. Iya. Kalau kita membahas tentang reinkarnasi itu tadinya kita musik katanya. Soalnya kata-kata reinkarnasi itu ada di kitab Welda biasanya. Ya. Kitab Welda itu kalau nggak salah Hindu ya. Hindu ya. Nah itu nanti kalau kita bahas ke dalam jatuhnya katanya musik katanya. Nah, itu sebenarnya halusinasi. Itu bisa disembuhkan juga bisa. Kalau ahli spiritual itu dia memang belajar. Iya. Dia belajar memahami spiritual. Jadi dia memang sengaja berkecimpung di dunia itu, spiritual itu. Nah, gini Bang. Ini masalah indigo sama orang yang nggak indigo nih ya. Ini Anda nggak indigo, tapi bisa saya hipnotis jadi indigo. Oh bisa. Nah, gitu ya. Simpelnya gitu. Setiap kamu ketemu pohon besar, setiap dibelokang ya, angkat kamu akan lihat hantu. Kamu setiap datang juga akan lihat hantu. Bahkan lihat orang pun jadi hantu. Hantu ya. Nah itu ya. Oke teman-teman bantu share-nya dan like-nya. Saya itu terus terang, emang saya belajar itu bukan dari satu guru bukan ya. Dari Hindu, dari Buddha, Katolik ya. Dari Kristen, dari Islam, saya ada semua. Nah, sebenarnya kalau orang memahami itu ada pertikaian? Enggak. Saya ambil inti yang bagusnya aja gitu. Kan diambil hikmahnya. Oh ini yang bagus ini jalankan, ini yang bagus ini dijalankan. Tidak ada perdebatan, semua agama kan mengajarkan kebaikan. Guru saya ada yang jaya, ada. Pendeta ada. Romo ada. Kalau Romo ini malah guru hipnotis saya ini. Ini Katolik kan. Tapi dia mengajarkan untuk semua ini jangan sampai Anda berantem, Anda saling begini-begini jangan. Sebenarnya mengajarkan bagus. Bukannya saya masuk di agama sana, bukan loh. Iya lah. Bukan. Saya mencari pengalaman. Sampai debus itu pun saya belajarin gitu. Ya contohnya kalau sampean Kristen saya Islam. Kalau saya ke sini kan tidak mungkin saya ikut sampean jadi Kristen kan. Tapi kalau ngobrol kan enak aja. Iya. Kalau orang silaturahmi itu hindari dulu lah. Ini golongan-golongan ini buang dulu lah. Kita manusia sama manusia aja lah. Ya. Sama jadi. Yang penting tujuan kita baik. Itu udah simpel sebenarnya.
memang channel saya ini saya tujukan untuk memberi pengetahuan. Kalau nanti live mystery pun saya tidak mau pakai trik atau apapun. Jadi real. Kalau memang tidak ada ya tidak ada. Kalau ada ya ada. Kita cari mitos-mitos yang sekiranya masyarakat itu menakutkan ya. Gimana rasa takut masyarakat itu hilang. Jadi mitos-mitos yang dulu itu tidak sampai ke anak cucu lagi gitu. Saya maunya gitu. Kadang orang aja mau masuk hutan kan takut bang. Karena wah dulu di Lepin sana ada hantunya, ada kuntinya. Kuntinya warnanya apa? Merah. Alah, kalau merah ya beli kain dijahit sendiri juga bisa kok. Kalau kain putih, kainnya ntar harus direndam ini tanah dulu biar nggak bening. Ya agak kotor-kotor. Nah, agak kotor-kotor gitu. Ntar kalau bening takutnya capnya nggak hilang kan, kayak di video dulu ada tuh di lab misteri. Toknya belum copot bang, pocongnya itu kan lucu itu, ada toknya di sini. Ada bandrolnya. Ada bandrolnya. Aduh, ini pocong ada bandrolnya, kainnya ada aja. Itu mungkin dia beli kain buru-buru langsung pasang, nggak ngeliat ini ada bandrol apa solo pos apa itu nggak dibuang. Waduh, pocong sekarang habis keluar dari masa klewernya. Jadi untuk teman-teman yang live mystery, di saat sampean mengungkap mitos di suatu tempat, kalau sampean ada rasa takut untuk menentang mitos itu, tidak usah lakukan. Tapi kalau sampean memang sudah niat, lakukan saja. Tidak mungkin itu bisa ngefek ke sampean. Tapi kalau sampean baru berangkat sudah takut, ya udah, tidak usah lah. Tidak usah main-main, soalnya itu yang kita orang banyak. Yang takut juga. Nanti efeknya pasti ke sampean sendiri lah. Tapi kalau sampai tidak ragu, oke lah kita kerja. Sebenarnya gini, orang lab mesti yang banyak penampakan itu, sebenarnya dia tujuannya itu hanya menghibur sebenarnya. Cuma kalau dia katakan ini aslinya gitu, penontonnya berkurang. Tujuannya begitu. Sebenarnya dia itu udah sengaja bikin settingan itu sengaja gitu. Biar ada sensasi. Nah, karena saya pernah datang ke tempat orang misteri. Tadinya mau ketemu saya seneng banget karena nama saya beda. Setelah ketemu saya kaget dia. Jadi saya nggak usah ikut bang, nggak usah ikut. Sekarang saya ceritain ini alatnya. Benar tuh juga bang, ada pocongnya, ada genderuwonya, topeng semua itu. Tadinya mau ketemu saya, mau seneng banget. Tapi dia kan belum tahu sayanya. Gitu. Pas video call pun bukan saya yang video call. Biar dia nggak lihat wajah saya. Nanti kalau lihat wajah saya kan nggak jadi nggak? Karena saya sering nongol di YouTube kan gitu. Iya. Takutnya dia udah nonton duluan. Ternyata saya pinjam wajah teman saya, kamu ngomong. Nah dia datang ke daerah mana itu, Pekalongan. Sampai di Pekalongan sana bang. Di sana ada 6 orang, misteri semua. Ya akhirnya sampai sana cuma ngopi doang. Akhirnya tunjukin nih kostumnya nih Bang Joko. Buka sendiri. Iya. Udah sekarang nggak usah ikut lab, ini kostum saya. Terserah saya mau diapain ya terserah katanya. Ya udah akhirnya sampai sekarang di teman-teman bang. Akhirnya berteman, mas saya sering telepon-teleponan, bahkan dia sering datang ke sini berkali-kali belajar teknik-teknik gitu. Iya itu nyata itu bahkan disaksikan banyak orang gitu. Makanya saya ini mengajak teman-teman semuanya lewat channel saya ini, nanti juga kerjasama dengan Bang Karek, ya kita berbagi pengalaman saja lah. Ini kita berbagi pengetahuan, tidak menjatuhkan, kita berbagi pengetahuan. Saya tidak ada unsur menjatuhkan siapapun, itu terserah sampean lah, mau seperti itu terserah, mau seperti apa terserah. Tapi jangan sampean ganggu saya juga. Saya juga mau bikin konten apa terserah toh mas. Iya toh. Iya. Saya terserah. Kalau sampean merasa terjatuhkan ya udah usah upload video. Sebenarnya dia upload video sudah dipublikasikan, ya wajar dikritik orang itu wajar. Karena ya, dia sudah menyuguhkan, harus siap segala-galanya. Saya pun ngocehin orang, jelek-jelekin orang, bahkan saya dijelek-jelekin. Bodoh amat ya, iya. Gitu, kan? Mau komentar apa aja, nggak saya baca kok. Kalau komentar hanya tulisan kok. Mas tolong jelasin tentang alis spiritual putih dan hitam. Terus apa jenis tirakatnya itu beda antara putih dan hitam. Kalau untuk spiritual itu tidak ada putih, tidak ada hitam. Sama sebenarnya. Yang menjadikan sebuah keilmuan hitam dan putih, hitam dan putih itu manusianya. Contoh lah, bacaan suatu ayat
kalau digunakan untuk membohongi orang ya toh, itu jadinya hitam. Kalau dibuat untuk menenteramkan orang ataupun menolong orang kan jadinya putih. Hitam putihnya kan tergantung penyampaiannya ataupun tujuannya. Dia mau di apa itu uangkan atau memang untuk menolong, itu kan. Nah ini yang menjadikan hitam. Kayak santet aja lah. Kalau orang nyebut santet itu hitam, dia salah juga. Berarti dia belum paham tentang santet kan. Karena santet itu ya itu tadi lah saya ibaratkan rokok rek itu, korek itu. Kalau mau sampai bikin bakar rumah yo jelek, kalau mau nyalakan rokok yo enak. Tergantung yang make. Ilmuwan itu tidak ada salahnya ya, Mas. Tidak ada ya. Semua baik. Makanya manusia itu ada hawa nafsu itu, nah itulah yang membuat hitam. Manusianya sendiri. Ya, hawa nafsunya itu. Kalau tirakatnya ya terserah, Mas. Tirakat itu macam-macam. Kalau orang Jawa untuk olah rasa suruh puasa kan gitu. Makanya sebenarnya gini ya, ada kata Tuhan dan hantu. Ini dua kata-kata ini kalau orang paham, itu masuk dong. Bolak-balik kan. Nah, ini dua versi kan. Nah, itu di pikiran itu semua orang masuk loh. Dua versi, dua sifat. Nah, kelakuan kan ini. Satu Tuhan, satu hantu. Kebaikan dan keburukan kan gitu. Itu kan sebutan kan. Memang itu. Kan adanya di sini ya. Sifat jatuhnya ya. Iya. Tapi kalau kita membahas sampai dalam, jatuhnya ntar musyrik katanya. Kita yang salah. Nah, iya. Makanya kita tidak membawa organisasi apa-apa. Di sini kita hanya ngobrol-ngobrol aja lah. Nanti kita takutnya ini salah, malah ndak enak. Ndak enjoy lah. Makanya Tuhan kalau dibalik kata-katanya hantu. Hantu kalau dibalik berarti Tuhan. Sama loh, Jawa itu terkadang orang itu salah persepsi loh, Mas. Manunggaling kaulo Gusti kan gitu. Dia berpikirnya Tuhan itu menyatu dengan dirinya. Akhirnya dirinya menyebut dirinya itu Tuhan kan gitu. Sebenarnya kan tidak. Manunggaling kaulo Gusti. Manunggaling itu bersatunya, kaulo itu saya, Gusti itu bagusnya hati kok. Manunggalnya saya dengan kebagusan yang ada di dalam diri saya sendiri kan otomatis. Kita ke orang lain pun tidak mungkin jeleknya. Nah, kebanyakan orang persepsinya itu. Makanya zaman Syekh Siti Jenar. Nah, itu salah persepsinya ke orang banyaknya. Ya, karena orang yang nggak bisa nangkep kata-kata itu menuduhnya musyrik. Ya Tuhan, kan gitu. Dia menuhankan diri, padahal enggak. Yang namanya Gusti itu kalau Jawa ya itu bagus hati. Kebagusan kebaikan, nur cahyonya itu nur. Dan Nur Muhammad kan nur kebaikan, nur kebagusan, nur kebijaksanaan. Semua orang ada sisi kok, dua sisi kok itu tadi loh kan. Tuhan dan hantu kan dua sisi, antara kebaikan dan keburukan itu tadi. Hanya kadang kita harus yang saya sarankan ke teman-teman itu gunakan akal pikir sampai dulu. Jangan buru-buru. Kamu tahu nggak Nabi yang dari Jawa ada nggak? Nabi dari Jawa. Ya kalau menurut versinya Jawa ya. Yang asli lahirnya di Jawa itu ada Bang Nabi. Ada dua. Tapi di bolak-balik ini ada. Iya. Kamu tahu nggak banjir bandang katanya pakai kapal? Siapa itu? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Kayunya kayu apa? Kayu jati kan. Nah, kayu jati hidupnya di mana? Jawa. Indonesia atau Pulau Jawa. Di luar negeri nggak ada. Tapi setelah penelitiannya mau didalami kan harus. Nah itu mah beda Pak. Itu harus ada di kitab Weda ada. Yang aslinya gimana ada? Harus di. Iya. Kan makanya gimana ya? Antara di kehidupan ini tidak bisa dipisahkan salah satunya itu ada tradisi agama itu harus selaras. Kayak di Al-Quran surat Sabah itu kan Sabah iya yang mindahin Wonosobo ya kan Ratu Bilqis nah yang mindahin Sulaiman versinya Jawa Bandung Bondowoso. Nah itu ceritanya sebenarnya ada Bang di kitab-kitabnya yang orang-orang zaman dulu sebenarnya ada tapi ngumpet bukannya diumpetin.
Tapi kalau menurut versi saya, Mas, Patung Bondowoso itu cerita fiksi. Iya, sebutan bang. Iya, Nah, cerita sebutan. fiksi. Kayak apa, Roro Jonggrang. Patung Bondowoso dan Roro Jonggrang itu cerita fiksi. Di saat anak cucu dikasih cerita bahwa kakek moyangnya itu orang sakti, dia pasti hanya bangga. Ya kan? Seneng, bangga. Dia tidak mau belajar. Gimana kakek saya dulu membangun candi yang seperti ini. Dia tidak mau belajar. Nah, ini diambil kesempatan oleh orang lain untuk mempelajari teorinya kan gitu. Makanya pembangunan itu malah dulu kita yang bisa membangun candi mega gini. Pembangunan kita itu terbelakang sendiri. Sebenarnya bolak-balik. Karena ya gitu, kita sudah terlalu percaya sakti itu, Pak. Ada membangun candi semalam. Tapi sekarang buktinya arca-arca pada ketemu. Nah, ada Trawulan dari mana kan? Baru ketemu, tahu ceritanya kan. Sebenarnya sejarah itu yang asli ada. Sejarah yang asli ada. Ada. Kalau kita mengikuti sejarah yang sekarang, itu ya sudah modifikasi. Nah, modifikasi gitu. Yang asli ada, cuma dibelajarkan sama murid-muridnya tuh yang benar-benar gitu. Iya. Tertentu bang. Karena ya mungkin Mas, apa itu pandangan gurunya itu. Nah, tidak semua murid itu bisa menerima ini. Nah, betul. Seperti halnya lah, sampai ngajari orang tentang itu tadi ilmu kebatinan, tentang ini mental tadi kan. Di saat murid itu sudah senang dengan ilmu yang sampai ajarkan, terus sampai kasih tahu yang sebenarnya, jadi dia pasti tidak terima. Iya, ngedrop ya. Kalau saya kan, saya udah jujur, di sini bukan mengajarkan untuk pinteran yang aneh-aneh ya. Iya. Di sini saya mengajarkan Anda supaya mengerti dan paham. Bukan saya mengajarkan ilmu mental, bukan. Saya mengajarkan supaya Anda mengerti. Nanti kalau sudah praktek, kamu bakal mengerti sejatinya ini gimana ini. Jadi teori sampai praktekkan, habis itu sampai kasih tahu. Tahu. Akhirnya dia ngerti kan. Ngerti ya. Jadi orang yang datang ke sini teman-teman saya pribadi bang ya. Ini teman-teman pribadi, bukan orang-orang jauh bukan. Jadi dia itu juga pengen tahu, oh mas kayak begini tekniknya gimana, caranya gimana. Saya pengen tahu, karena saya dulu pernah belajar ilmu begini kok. Di luar saya tonjok uang hancur katanya. Nah, akhirnya ikut praktek, lama-lama kan dia tahu sendiri bang. Murid yang pinter hasilnya itu mas. Nggak, ini gelang, ini doanya, ini kamu nanti ini terus ya ambil aja terus yang baca-baca itu sampai tanya dulu. Kok gelang saya pakai kok saya bisa gini kenapa gitu. Terus mantra ini bisa menyatu dengan tubuh saya gimana caranya? Jangan sampai di Kalimantan. Saya di Jawa, saya kasih emas sampai transfer energi ini, sampai di situ nanti jadi kebal, sampai tebas saja sampai. Jadi ngomong-ngomong sudah mau sore nih bang. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini tadi juga sekedar ngobrol-ngobrol dengan Bang Joko Arek. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan Bang Joko Arek, saya mohon maaf yang besarnya. Apabila menyinggung salah seorang atau siapapun yang melihat video ini, saya juga mohon maaf yang besarnya. Saya Bang Joko Arek hanya membagi pengetahuan, tidak berniat menjatuhkan ya Bang. Kita hanya berbagi pengalaman, semoga bisa menambah pengetahuan sampai semuanya. Salam rahayu dari Kang Trolawu, Mas Joko Arek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.